Ada kelas zombie, kelas pocong, dan kelas burung. Anggaplah 3 kelas ini sebagai musuh dalam game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokat bersama saya Yuri Rahmanto dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan 2 video sebelumnya terkait kelas dan objek. Lalu kita juga pernah membahas mengenai enkapsulasi. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam konsep berikutnya, yaitu inheritance atau pewarisan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami teori inheritance atau pewarisan, dan juga mahasiswa akan mampu menerapkan teori inheritance atau pewarisan dalam pemrograman. Ya, kita pahami dulu definisi inheritance atau pewarisan. Sebenarnya pewarisan atau inheritance ya merupakan salah satu konsep dalam PBO yang juga tidak kalah penting dengan enkapsulasi. Jika kita ingat, enkapsulasi berbicara bagaimana menyembunyikan informasi ya dari akses pengguna yang tidak memiliki hak akses, dan di bagian sini kita akan berbicara mengenai bagaimana sebuah mekanisme di mana sebuah kelas ataupun interface nantinya dapat mewarisi atribut atau metodenya untuk kelas ataupun interface yang lainnya. Jadi di sini konsep pewarisan sebenarnya hampir sama dengan kata dasar warisan ya, di mana ada yang memberikan warisan dan ada yang menerima warisannya. Nah, tapi berbicara pemrograman berorientasi objek, kita berbicara kelas yang mewarisi atribut dan metodenya untuk kelas yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk definisinya. Ya, dalam inheritance, hal yang harus kita pahami ataupun kita ketahui terkait bagaimana penggambaran inheritance. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Ada gambar di situ seperti entitas ya. Saya gambarkan dengan entitas saja. Superclass, kemudian ada garis ataupun panah yang mengarah ke subclass. Nah, di sini superclass merupakan kelas yang mewariskan. Sedangkan subclass itu merupakan kelas yang menerima pewarisannya. Ya, jadi jika nanti saya berbicara superclass dan subclass, saya harap bisa dipahami. Super yang memberikan warisan, sub yang menerima warisannya. Dan dalam konsep inheritance atau pewarisan, sebenarnya di sini menggunakan sebuah hubungan antar kelas, yaitu generalisasi. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana contoh penggambaran inheritance dalam diagram kelas. Nah, sebelum saya lanjut, berbicara masalah subclass, mungkin ingat di video sebelumnya, pada saat kita membahas enkapsulasi, ada 2 hak akses atau modifiers, seperti protected dan juga public, di mana 2 kelas ini, dua modifiers ini, adalah metode ataupun atribut yang memiliki hak akses yang dapat diakses oleh kelas, ya, ataupun subkelasnya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan subkelas, atau kelas turunannya. Jadi kalau berbicara inheritance, ya kita bisa menggunakan modifier protected atau public jika ingin digunakan oleh subkelasnya. Nah, namun nanti kita akan gunakan konsep enkapsulasi sehingga kita tidak menggunakan protected atau public. Kita gunakan nanti tetap private. Baik, kita lanjut. Apa tujuan inheritance? Jika enkapsulasi kita tahu tujuannya adalah menyembunyikan informasi. Jika inheritance sebenarnya tujuan utamanya adalah penggunaan kode kembali atau kode reuse. Jadi dengan membuat satu metode ataupun membuat sebuah atribut ya, kita bisa gunakan itu kembali untuk kelas yang lainnya. Jadi tidak perlu membuat dua ataupun lebih metode yang sama. Jadi penggunaan kode kembali. Tujuannya ke arah sana. Nah, kita lihat gambar. Kita akan coba contohkan bagaimana sebenarnya konsep inheritance ya. Jika kita menemukan kelas diagram seperti pada gambar. Kita lihat pada gambar, ada 3 kelas yang saya masukkan. Anggap saja 3 kelas ini merupakan kelas-kelas untuk pembuatan games. Ya, di sini adalah enemy ataupun musuhnya. Ada kelas zombie, kelas pocong, dan kelas burung. Anggaplah 3 kelas ini sebagai musuh dalam game. Ya, ada yang berbentuk zombie, ada yang berbentuk pocong, ada yang berbentuk burung.
Nah, kita lihat isi dari tiap kelas. Zombie memiliki 3 atribut, yaitu nama, HP, dan attack point. Pocong memiliki atribut yang sama juga, nama, HP, dan attack point. Kemudian burung juga memiliki atribut yang sama, nama, HP, dan attack point. Kita lihat metodenya. Zombie, pocong, ataupun burung juga memiliki satu metode yang sama, yaitu attack. Tetapi secara khusus, zombie memiliki metode walk ya, ataupun jalan, karena zombie di sini kita anggap berjalan. Pocong di situ jump ataupun lompat, sedangkan burung di sana bisa fly, walk, dan jump. Nah, kalau kita lihat dari 3 kelas yang ada, sebenarnya secara umum ada atribut dan metode yang sebenarnya sama, tetapi dibuat berulang kali. Nah, disinilah fungsi inheritance kita pakai. Bagaimana caranya atribut ataupun metode yang sudah ada itu tinggal dipakai kembali jika sudah dideklarasikan 1 kali. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Sudah saya berikan tanda ya dengan kotak warna hijau. Jadi yang saya berikan tanda warna hijau artinya itu secara umum ketiga kelas ini memiliki atribut ataupun metode yang sama. Kita lihat ketiga-tiganya memiliki atribut yang sama. Artinya ini bisa kita lakukan inheritance. Sedangkan untuk metodenya tidak semua, tapi kita ambil attack-nya saja. Karena semua musuh secara umum bisa menyerang. Nah, dari gambaran ini kita dapatlah sebuah hasil kelas yang baru, diagram kelas yang baru yang sudah menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Kita lihat gambar. Ya, kita buat dulu secara umum sebuah kelas baru namanya enemy atau musuh, di mana enemy ini memiliki 3 atribut, nama, HP, dan attack point. Ya, nah kita memiliki sebuah metode yang sama yaitu attack. Ini menjadi super class, di mana nanti super class enemy ini bisa mewarisi atribut dan metodenya untuk kelas-kelas yang lain. Ke kelas mana? Kita masuk lagi ke kelas yang tadi. Ada zombie, ada pocong, ada burung. Artinya nanti, secara tidak langsung, walaupun di gambar kita lihat kelas zombie tidak memiliki atribut, namun karena dia dapat warisan dari kelas enemy, secara tidak langsung dia pun memiliki atribut nama, HP, dan juga attack point. Walaupun kita lihat di gambar itu kosong atributnya. Tapi lihat, ada panah, ya itu panah generalisasi dalam kelas diagram yang menggambarkan bahwa oh ini adalah penerapan inheritance atau pewarisan. Nah, begitu juga untuk kelas pocong dan juga burung, kita lihat ada sebuah penarikan garis ya ataupun panah di sana yang mengarah juga ke enemy. Artinya pocong dan burung juga adalah kelas yang mendapati warisan dari kelas enemy. Ya, jadi nanti kita akan gunakan kelas ini ya yang sudah menerapkan konsep pewarisan. Nah, kurang lebih secara teoritik seperti itu untuk penjelasan mengenai bagaimana penerapan pewarisan dalam kelas diagram. Ya, setelah ini kita akan praktekkan ya bagaimana penerapan inheritance dalam pemrograman Java dengan menerapkan 2 soal ini. Kita lihat soal pertama dulu. Nanti kita akan pakai soal pertama ini untuk latihan 1. Ya, yaitu ada 2 kelas mahasiswa dan kelas mahasiswa underscore skripsi, di mana kelas mahasiswa ini memiliki 2 atribut, private string npm, private string nama, dan memiliki 4 metode, ya, seperti yang kita sudah pelajari di enkapsulasi, ada metode set npm, get npm, set nama, dan get nama. Sedangkan di kelas mahasiswa skripsi, yang merupakan subkelas, itu nanti dapat warisan dari kelas mahasiswa. Sehingga di kelas mahasiswa skripsi tidak ada atribut dan tidak ada metode. Nah, di latihan yang kedua nanti, kita akan lengkapi. Di kelas mahasiswa skripsi, kita tambahkan nanti ada sebuah atribut, ya, yaitu string dosen pembimbing, karena mahasiswa skripsi pasti punya dosen pembimbing, ya, berbeda dengan mahasiswa biasa yang belum skripsi. Biasanya belum ada dosen pembimbingnya. Dan memiliki metode ada set dosen pembimbing dan get dosen pembimbing. Nah, kurang lebih nanti ini akan kita praktekkan di pemrograman Java. Ya, untuk itu silakan dibuka dulu aplikasi NetBeans-nya dan kita akan siap untuk mempraktekannya. Baik, kita mulai. Silakan kita akan membuat proyek baru ya untuk latihan 1 dan 2 ini. Secara bergilir aja 1 dulu. Kita buat proyek baru ya seperti biasa. File, new project.
Java, Java application. Next. Project name-nya kita akan buat belajar underscore pewarisan. Project location, pastikan di folder masing-masing. Kemudian, unchecklist create main class. Karena kita akan membuat kelas baru nantinya, sesuai dengan gambar diagram tadi. Finish. Baik. Sudah terbentuk ya proyeknya belajar pewarisan. Nah, kita akan membuat package. Kita akan mulai buat package seperti enkapsulasi kemarin. Buatlah 2 package. Satu package bernama data. Klik kanan, new Java package. Package name data. Dan satu package lagi. Klik kanan, new Java package. Program. Ya, kita akan mulai dari pembuatan kelas di package data, yaitu kelas mahasiswa dan mahasiswa skripsi. Klik kanan package data, new Java class. Ya, kelas name-nya kita sesuaikan dengan diagram kelas tadi. Kelas mahasiswa. Finish. Dan satu lagi, klik kanan package data, new Java class, kelas mahasiswa underscore skripsi. Finish. Baik, 2 kelas ini sudah terbentuk, ya, mahasiswa dan mahasiswa skripsi, di mana nanti kita akan coba mempraktekkan konsep inheritance di dalam 2 kelas ini. Kita akan coba. Kita buka dulu kelas mahasiswa. Ya, saya hapus dulu bagian yang tidak diperlukan. Ya, seperti ini. Nah, kita akan mulai. Tadi pada gambar di dalam kelas mahasiswa itu ada 2 atribut, private string npm, private string nama, dan juga memiliki 4 metode, ya, set npm set nama, get npm dan get nama. Kita akan coba praktekkan di sini. Private string npm, private string nama. Ya, kalau masih ingat untuk membuat metode set dan get, kita cukup gunakan insert code saja di NetBeans. Klik kanan, kemudian insert code. Kita pilih getter and setter. Ya, ada 2 atribut yang memungkinkan untuk dibuatkan set dan get. Kita select all, kita generate. Ya, alhasil inilah tampilan untuk kelas mahasiswa sesuai dengan diagram kelas yang ada pada gambar tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kelas mahasiswa skripsi. Saya hapus dulu bagian yang tidak diperlukan. Ya, seperti ini. Dan jika ingat gambar yang pertama tadi, untuk latihan 1, kelas mahasiswa skripsi memang tidak memiliki atribut dan tidak memiliki metode. Ya, secara logika artinya ini sudah selesai untuk kelas mahasiswa skripsi. Namun, pada gambar tadi ada garis ataupun tanda panah yang dimana kelas mahasiswa skripsi itu mengarah ke kelas mahasiswa. Yang artinya ini merupakan subkelas dari kelas mahasiswa. Pada pemrograman Java, kita wajib menambahkan sedikit, ya, kode tambahan untuk mengartikan bahwa kelas ini merupakan subkelas dari kelas mahasiswa. Dengan menambahkan extends, kemudian nama kelas supernya atau superkelasnya. Di sini adalah mahasiswa. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang public class mahasiswa skripsi extends mahasiswa. Yang artinya secara nggak langsung di sini kelasnya si mahasiswa skripsi merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Yang artinya juga adalah seluruh metode dan atribut kelas mahasiswa akan dimiliki juga oleh kelas mahasiswa skripsi. Kita buktikan. Sekarang kita akan coba buat main class di package program. Klik kanan package program, kemudian new
Java main class, kita buat sebuah kelas baru, main underscore mahasiswa, finish. Saya hapus bagian yang tidak diperlukan. Ya, kita akan mulai mengetikkan kode di bagian sini, ya. Kita akan buat objek. Nah, kita akan buat objek dari kelas mahasiswa skripsi. Mahasiswa skripsi, ya, biasakan control space ya agar import kelasnya langsung dibentuk oleh NetBeans. Kita beri nama mahasiswa, objeknya Sigit sama dengan new mahasiswa skripsi. Baik, di sini ada sebuah objek bernama Sigit yang secara logika, kalau kita akan memberikan Sigit ini nilai untuk atributnya, ya pasti tidak ada atribut. Karena Sigit di sini adalah objek yang dibentuk dari kelas mahasiswa skripsi. Sedangkan mahasiswa skripsi tidak memiliki atribut dan metode. Tapi karena kita menggunakan konsep inheritance, jika saya ingin memberikan Sigit npm, Sigit titik set npm, kita lihat di situ untuk sugestinya ada. Padahal ini merupakan bagian dari kelas mahasiswa. Nah, inilah inheritance. Ya, tanpa harus kita membuatkan atribut npm untuk kelas mahasiswa skripsi, secara tidak langsung jika kita menerapkan pewarisan, di sini akan ikut tampil. Jadi kita bisa berikan npm untuk Sigit. npm-nya misalkan 17312375. Begitupun untuk nama, Sigit titik set nama, Sigit Bimantoro. Ya, jadi npm dan nama sudah kita beri nilai. Untuk memanggilnya, ya kita ingat konsep get. Kita akan coba panggil npm dan namanya. Sistem out print, npm mahasiswa, Sigit dot get npm. Untuk memanggil namanya, sistem out print, nama mahasiswa, Sigit get nama. Ya, kurang lebih seperti ini untuk code-nya. Tidak jauh berbeda dengan kode kita di video sebelumnya, namun di sini kita membuat objek dari kelas ataupun kelas turunan atau subkelas dari kelas mahasiswa. Kita coba lihat tampilan output-nya. Klik kanan, run file. Ya, kita lihat ya, npm mahasiswa dengan nilai yang kita input tadi dan nama mahasiswa Sigit Bimantoro. Artinya sudah berhasil kita menggunakan atribut yang merupakan atribut turunan dari kelas mahasiswa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika ingat gambar sebelumnya, soal kedua di bagian kelas mahasiswa skripsi, kita menambahkan satu atribut dan satu metode, yaitu dosen pembimbing. Nah, kita akan coba tambahkan, kita buka kelas mahasiswa skripsi, tambahkan atributnya, private string dosen pembimbing. Kita pakai enkapsulasi. Jadi tambahkan juga metode get dan set-nya. Sehingga jadi seperti ini untuk code-nya. Nah, di latihan yang kedua kita akan coba tambahkan. Apakah bisa untuk atribut dosen pembimbing dimasukkan ke dalam objek Sigit. Kembali ke kelas main. Kita tambahkan. Sigit titik set dosen pembimbing. Ya, sekarang tambah ya. Jadi di dosen pembimbing kita bisa menambahkan atributnya di sini. Ya, tadi baru kita tambahkan di kelas mahasiswa skripsi. Misalkan dosen pembimbingnya Yuri Rahmanto. Kita bisa tampilkan sistem outprint nama dosen pembimbing plus Sigit get dosen pembimbing. Ya, ini full code-nya.
Sehingga kalau kita run, ya tampilnya seperti ini, NPM, nama, dan nama dosen pembimbing. Seperti itu untuk praktek kita ya, bagaimana menerapkan konsep inheritance ya ke dalam bahasa pemrograman Java, yang sebenarnya di sini kelas ataupun subkelas atau kelas turunan hanya kita tambahkan sebuah kode tambahan yaitu extends. Nah, sedikit tambahan, jika dia bukan kelas, dia adalah interface yang memberikan turunan ya kepada interface lainnya atau kelas lainnya. Di sini kita tidak menggunakan extend tapi implements ya. Jadi nanti ada bedanya di mana kalau kelas yang memberikan turunan kita gunakan extend, tapi kalau interface yang memberikan turunan kita gunakan implement. Ya, mungkin itu akan kita bahas di video yang lainnya gitu ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk teori dan juga praktek mengenai inheritance atau pewarisan. Ya, semoga bisa dipahami dan juga nanti kita akan lanjutkan lagi untuk konsep-konsep PBO berikutnya. Saya akhiri pertemuan ini atau video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.